Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Cerita dimulai dengan diperlihatkan seorang ibu muda bernama Anna. Dia tinggal di apartemen kecil yang berada di kota New York. Saat itu Anna menelpon seseorang yang sepertinya adalah mantan suaminya. Dia membutuhkan banyak biaya untuk operasi mata anaknya yang bernama Rachel. Mantan suami Anna yang seakan gak peduli lagi dengan anaknya membuat Anna kebingungan karena dia sendiri gak memiliki penghasilan tetap. Sedangkan dia udah berjanji pada putrinya akan melakukan apa aja untuk mengobati matanya. Saat Anna memandang foto mantan suaminya itu, tiba-tiba seseorang mengetuk pintu apartemen. Ternyata yang datang adalah sahabat ayah Anna yang bernama Wichai. Maksud kedatangan pria tersebut adalah untuk mengajak Anna kembali ke negara asalnya, yaitu Thailand, karena sang ayah yang seorang pelukis terkenal udah meninggal dunia. Kemudian ketika Anna tidur, dia melihat sosok mengerikan berada di sampingnya. Entah apa maksudnya, sosok tersebut melarang Anna kembali ke negaranya, namun itu semua cuma mimpi. Hari itu hujan sangat lebat yang mana Anna terlihat ragu melangkah dan membuka pintu rumah keluarganya yang begitu besar. Rachel dengan pandangan yang sedikit kabur mulai ingin tahu ruangan-ruangan di dalam rumah kakeknya itu. Sampai kemudian dia mendengar suara pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Karena merasa penasaran, Rachel masuk ke dalam kamar tersebut dan saat Anna menyusulnya, Rachel udah berdiri di hadapan lukisan keluarga Anna. Anna pun membawa anaknya itu kembali keluar yang mana setelah itu mereka dihampiri pembantu rumah tersebut. Belum juga sempat beristirahat, Anna diajak Wichai untuk pergi ke studio lukis sang ayah. Karena Rachel gak boleh ikut, Anna pun menitipkannya pada bibi pembantu. Studio ayah Anna sendiri terletak di sebuah hutan dan ketika dia masuk, Wichai langsung menunjukkan dua buah lukisan wanita cantik yang terlilit ular. Saat Anna menatap salah satu lukisan itu, dia melihat seolah-olah ada gerakan dalam lukisan tersebut. Wichai menjelaskan bahwa lukisan itu dibuat oleh ayah Anna 20 tahun yang lalu. Salah satu lukisan itu pernah dijual dengan harga yang tinggi pada seseorang, namun lukisan itu dikembalikan karena pemiliknya menghabisi semua keluarganya dan kemudian mengakhiri hidupnya sendiri. Di depan lukisan tersebut terdapat sebuah catatan, "Aku akan mengembalikanmu ke penciptamu." Wichai juga mengatakan bahwa kedua lukisan tersebut telah ditawar oleh jutawan dengan harga yang sangat tinggi. Sehingga Wichai meminta persetujuan Anna untuk menjualnya. Tanpa basa-basi, Anna langsung menanyakan kapan akan menerima uang dari lukisan tersebut. Sementara itu, bibi yang bersama Rachel bertanya tentang bagaimana neneknya meninggal. Saat Rachel menjawab neneknya meninggal karena kanker, bibi terlihat terkejut dan kembali bertanya apa dia nggak mati karena gantung diri. Sedangkan Wichai kembali menceritakan bahwa ayah Anna meninggal karena gantung diri di studionya. Ketika Rachel menatap keluar jendela, tiba-tiba ada seseorang yang meletakkan selendang warna merah di pundaknya. Bibi yang melihat selendang merah tersebut terlihat ketakutan dan bertanya dari mana Rachel mendapatkannya. Rachel mengira bibi yang memberikannya, padahal enggak. Karena ada sedikit keretakan pada lukisan-lukisan itu, sebelum dijual, Wichai akan meminta anaknya yang bernama Tim yang merupakan seorang pemugar seni untuk memperbaikinya. Sedangkan pada malam harinya, bibi nekat datang ke sebuah rumah bambu yang terbengkalai dan mengikatkan selendang merah pada salah satu kayu di depan rumah tersebut. Tiba-tiba aja angin kencang berhembus di mana bibi melihat sebuah tangan di dalam rumah itu. Dia pun berusaha lari, namun selendang merah itu mengikat kakinya dan menariknya. Di rumah Rachel bertanya pada sang ibu mengapa nggak diperbolehkan melihat lukisan-lukisan sang kakek. Anna pun mengatakan bahwa lukisan-lukisan tersebut menakutkan dan bisa mengakibatkan mimpi buruk. Kemudian saat Anna tertidur, dia terbangun dan mendapati Rachel udah nggak ada di sampingnya. Dia pun segera mencari putrinya itu dan melihat sekelebat anak kecil berjalan di lantai bawah. Namun di sisi lain, Rachel ternyata memanggilnya dari dalam kamar. Mami.
Saat Rahel akan melangkah, dia ditarik sesosok tangan dan pintu segera tertutup ketika Anna akan mengejarnya, sehingga tangan Anna terjepit dan terluka parah. Namun ternyata lagi-lagi itu cuma mimpi. Hanya aja saat terbangun, Rahel benar-benar gak ada di sampingnya, di mana Anna mencari ke segala kamar namun dia juga gak menemukannya. Dan dengan ditemani Bibi, Anna mencari Rahel sampai masuk ke hutan. Anna melihat pintu studio sang ayah yang sedikit terbuka, yang mana dia mengira Rahel berada di sana. Dia pun masuk dan marah-marah ketika melihat sesuatu yang tertutup kain putih. Anna mengira jika itu adalah putrinya, namun lama-kelamaan kain putih tersebut berdiri dan menutupi tubuh Anna. Anna berteriak ketakutan dan segera berlari keluar studio. Sementara Rahel berada di hutan seorang diri dan hampir aja digigit ular. Untungnya dia diselamatkan seorang pria yang bernama Tim. Dia adalah anak Uca yang akan memperbaiki lukisan milik ayah Anna. Anna pun langsung bertanya kepada Rahel kemana dia pergi, di mana Rahel menjawab dia berjalan-jalan di tepi sungai ditemani wanita berselendang merah. Tentu aja Anna gak percaya dengan apa yang dikatakan putrinya tersebut dan segera kembali ke rumah. Di sana mereka melihat kaki Bibi yang diperban dan berjalan pincang. Anna menanyakan apa yang terjadi, namun Bibi berbohong jika kakinya hanya keseleo. Setelah itu Tim pergi ke studio ayah Anna seorang diri. Dia pun mulai mendekati lukisan tersebut, di mana dia juga menemukan foto-foto ibu Anna. Tiba-tiba terdengar suara aneh, di mana Tim mencari sumber suara tersebut, yang ternyata berasal dari mata kedua lukisan wanita. Tim datang menemui Anna dan memintanya untuk datang ke studio. Saat Anna melihat kembali lukisan itu, dia menjadi ketakutan. Lalu Tim mencongkel sedikit cat pada lukisan tersebut, yang ternyata ada sebuah gambar mata di balik lukisan wanita. Anna memaksa Tim untuk mengembalikan cat tersebut, akan tetapi Tim membujuk Anna untuk melihat apa yang ada di balik lukisan wanita itu. Siapa tahu ada penemuan yang dapat meningkatkan nilai lukisan tersebut secara artistik. Tim kemudian menyamakan lukisan tersebut dengan lukisan Mona Lisa, yang katanya mata dari lukisan akan mengikuti kemanapun arah orang yang memandanginya. Dan benar aja saat Anna mengunci pandangannya pada lukisan itu, seolah-olah lukisan itu mengikuti langkahnya. Anna melihat bola mata lukisan itu bergerak, dan hal itu membuatnya ingin segera keluar dari studio. Ketika Anna sampai di rumah, sebuah gambar terjatuh tepat di hadapannya, yang mana dia teringat bahwa gambar itu adalah lukisan wajahnya di masa kecil. Anna buru-buru naik ke lantai atas dan mendapati Rahel mencoba baju ibunya ketika kecil. Anna yang melihatnya langsung marah-marah dan meminta Bibi untuk membakarnya. Dia lalu membawa Rahel ke kamar, di mana saat dia masuk ke kamar mandi dan membersihkan tangan, dia teringat masa kecilnya. Saat itu Anna membawa lukisan wajahnya ke sebuah rumah bambu, dan sesampainya di teras rumah tersebut, setetes darah mengenai lukisan dan juga bajunya. Setelah dia melihat ke atas, seekor ular mati berada di atap rumah itu. Namun lamunan Anna berakhir karena dia tiba-tiba mendengar suara teriakan Rahel. Dia buru-buru menghampiri putrinya itu dan menanyakan apa yang terjadi. Rahel mengatakan ada seorang wanita di bawah tempat tidur, dan saat Anna mengeceknya, dia melihat sesuatu naik ke tempat tidur dan semua jendela tiba-tiba tertutup dengan sendirinya. Dengan ketakutan Anna melihat Rahel sedang dipeluk dan matanya ditutup oleh tangan setan. Selendang merah menjerat dan menarik Anna, di mana di saat yang sama dia melihat Rahel dibawa oleh sosok setan tersebut. Beruntungnya setelah berhasil melepaskan jeratan itu, Anna berhasil membawa Rahel yang pingsan turun dari lantai atas. Tim yang melihat Anna histeris segera menenangkannya, di mana Tim memberikan gelang kaki pada Rahel yang katanya dapat menangkal setan. Selanjutnya Anna menghampiri Tim yang berada di studio untuk mengajaknya pergi. Namun kebetulan Tim ingin Anna masuk ke studio untuk kembali melihat lukisannya. Awalnya Anna menolak karena dia nggak ingin Rahel masuk ke sana, tapi Tim terus-menerus membujuknya sehingga Anna bersedia masuk ke dalam studio, yang mana ternyata Tim udah mengelupas cat lukisan itu lebih besar sehingga kelihatan wajah seorang pria di samping lukisan wanita tersebut. Tim mengatakan jika dia ingin mengetahui apa yang ada di belakang wanita itu. Namun Anna langsung menyebutkan bahwa gambar pria tersebut adalah orang yang bunuh diri, di mana dia tahu akan hal itu karena diberitahu oleh sang ayah.
Gak lama kemudian mereka pun kembali pulang dan di dalam perjalanan ini, tiba-tiba mobil terhenti dan mesin gak mau menyala. Rahel yang duduk di belakang melihat ada seseorang dari kejauhan dan masuk ke dalam hutan. Ketika Anna dan tim melihat ke belakang, Rahel udah gak berada di tempatnya. Anna dan tim mencari ke tengah hutan dan mereka seakan mendengar suara jalan kaki yang pernah diberikan tim kepada Rahel. Sementara Rahel seperti melihat sang ibu berjalan di depannya dan dia pun mengejarnya. Namun tiba-tiba Bibi datang dan menghentikan Rahel. Sedangkan Anna yang sendirian melihat selendang merah tergantung dan di saat itu juga dia ditarik selendang merah yang membawanya tepat di depan rumah bambu. Anna memasuki rumah tersebut dan melihat lukisan dirinya tanpa wajah berada di sana. Dia segera kembali mencari Rahel hingga Anna menemukan Bibi yang membawa Rahel ke mulut jurang. Anna meminta pembantunya itu untuk melepaskan putrinya, namun Bibi menolak dan gak punya pilihan lain karena jika dia gak mengorbankan Rahel maka dia akan dibuat hidup gak tenang oleh sang iblis. Yang ternyata saat Bibi ditarik selendang merah di depan rumah tua, setan penghuni rumah tersebut memintanya agar membunuh semua keluarga Anna jika ingin dibiarkan hidup tenang. Lalu datanglah tim yang memukul Bibi hingga terjatuh ke dalam jurang, yang mana setelah itu mereka pun kembali ke studio. Di mana Anna berusaha merobek lukisan, namun tim mencegah hal itu. Tiba-tiba lampu berkedip dan Rahel pun kesurupan. Yang mana Rahel berusaha membunuh sang ibu, namun Anna menamparnya hingga pingsan. Kemudian tim melihat rahasia yang ada di balik lukisan itu, di mana lampu kembali berkedip dan lukisan itu semakin menunjukkan misterinya. Gambar wanita pada lukisan itu tiba-tiba menghilang dan si setan wanita muncul di belakang tim. Kemudian datanglah Wicai yang menanyakan apa yang terjadi dan dengan spontan tim memukul Wicai dan Anna hingga pingsan. Dalam pingsannya itu Anna melihat sang ayah yang lagi bersama modelnya yaitu Prang. Di dalam studio Prang mendekati ayah Anna dan membujuknya agar mau mencintainya lagi seperti dulu. Ayah Anna kemudian mengikatkan selendang merah di leher Prang yang setelahnya Anna pun tersadar. Dia udah dalam kondisi terikat pada sebuah tali, begitu juga dengan Wicai. Dengan membawa sebuah pistol, tim meminta Wicai menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Bahwa 20 tahun yang lalu setelah pesta, ayah Anna memilih dua teman dekatnya untuk menjadi model pada lukisannya. Sedangkan Prang dijadikan kejutan yang udah disiapkan untuk kedua teman ayah Anna. Ayah Anna menginginkan kedua pria itu untuk mengambil bagian dalam kreasi seninya dan terbongkarlah bahwa pria yang bersama Anna selama ini bukanlah tim anak dari Wicai. Pria itu adalah Warakor, anak dari Prang, dan dia udah menghabisi tim yang asli dan berniat untuk balas dendam. Dalam ingatannya, Warakor kecil yang hobi melukis adalah teman Anna. Di dekat sungai, Warakor melukis wajah Anna dan Anna menunjukkan lukisan itu pada sang ibu. Hingga pada suatu malam, Bibi atas perintah ibu Anna bersama seorang dukun mendatangi rumah Prang dan melemparkan bangkai ular untuk menyantetnya. Esok harinya saat Anna datang ke rumah Warakor, dia melihat ular itu jatuh dari atap. Anna yang berlari bertemu dengan sang ibu, di mana sang ibu mengatakan bahwa Prang dan anaknya adalah orang jahat. Dan ketika Warakor memanggil Anna, sang ibu memintanya untuk gak menghiraukan anak itu. Sang ibu juga meminta Anna mengatakan, jika kita berpura-pura gak melihat, mereka gak akan bisa menyakiti kita. Anna yang masih polos pun mengikuti apa yang diperintahkan sang ibu, yang mana saat dia kembali menoleh ke belakang, Warakor udah pergi. Sementara itu Prang yang berjanji menuruti apapun yang diinginkan ayah Anna diikat dan digantung. Dengan fantasi liarnya, ayah Anna melukis wanita yang menghadapi kematiannya. Sementara di luar studio, Anna dan Warakor mengintip kejadian itu dari jendela. Warakor yang melihat ibunya digantung membuka pintu dan berusaha menolong ibunya itu. Dia berteriak minta tolong namun gak dihiraukan, malah hal itu menjadi kesempatan ayah Anna untuk menghasilkan lukisan yang lebih indah. Di sisi lain yang membuat Warakor dendam adalah di situ ada Anna yang gak mau membantunya. Dia malah memejamkan mata sambil mengatakan apa yang pernah dikatakan ibunya. Sang ayah yang mengetahui keberadaannya pun menjadi marah besar, lalu sang ibu datang dan membawa Anna pergi. Setelah itu Bibi dan Wicai membuang mayat Prang ke dalam jurang yang ada di tengah hutan. Warakor mengeluarkan Rahel dari lemari dan mendudukannya di sebuah kursi di mana dia ingin Anna merasakan sakit seperti apa yang dia rasakan. Ketika Warakor akan membuka tasnya, tiba-tiba tangannya digigit oleh seekor ular.
Ular tersebut sengaja diletakkan bibi yang mengira bahwa Warakor adalah anak Wicai. Dia pun menembaki ular tersebut, sedangkan Ana berhasil mengambil sebuah cutter dan memotong tali di lehernya. Warakor berusaha menembak Ana, namun dia kehabisan peluru sehingga dia mencoba mencekik lehernya. Di sisi lain, ular tersebut mendekati Rahel, namun beruntungnya Ana dapat mengambil cutter dan menusuk Warakor, sehingga dia pun berhasil membunuh ular tersebut. Namun Warakor kembali bangkit dan ingin menghajar Ana. Ana memukulkan sebuah lukisan pada pria itu dan menyiramkan alkohol ke matanya. Ana juga merobohkan lukisan-lukisan ayahnya dan menyalakan korek api untuk membakar tubuh Warakor bersama lukisan-lukisan itu. Setelahnya Ana dan Rahel berhasil kabur dengan selamat dari tempat itu dan film ini pun berakhir.